Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk berjumpa di dalam kajian kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, menjauhkan setan-setan yang terkutuk dari upaya untuk menghalangi, dari upaya untuk agar kita malas ya dalam belajar. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini sebagaimana hadis Nabi ya, maka setan-setan itu akan lari terbirit-birit. Jadi semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah lapangkan hati kita semua, Allah pancarkan nur ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah walakul niyatin syarifah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. Silakan Pak dibaca. Baik. Alhamdulillah teman-teman sudah mengikuti di halaman 189 kriteria. Kami persilakan kalau ada yang mau membaca rencananya, insya Allah Ustadz Widadi siap, kalau tidak saya langsung membacanya. Bismillah, insya Allah saya di awal. Kriteria Ibnu Asad dari Asyim bahwa Abu Bakar mengumpulkan orang banyak ketika ia sedang sakit. Diperintahkannya seorang menggendong dirinya ke mimbar, dan itu menjadi khutbah terakhirnya. Abu Bakar memuji Allah lalu berkata, "Saudara-saudara, jangan tersibukkan dengan urusan dunia dan janganlah terpedaya olehnya. Karena dunia itu pandai menipu, utamalah akhirat daripada dunia, dan cintailah akhirat. Jika kalian mencintai yang manapun di antara keduanya, kalian akan membenci yang lain." Persoalan kekhalifahan yang membelit kita tidak akan berakhir baik, kecuali dengan sesuatu yang bisa diperbaiki awalnya. Tidak mungkin hal itu sanggup diemban. Paling mampu mengendalikan diri, paling teguh dalam keadaan sulit, paling lembut dalam keadaan lemah, dan paling memahami pendapat banyak orang. Itulah orang yang tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak bersedih karena sesuatu yang tidak menimpa dirinya, tidak malu untuk belajar, tidak bingung ketika terjadi sesuatu yang mencemaskan, tidak tergoda oleh dunia, dan tidak berkhianat dan melampaui batas. Teledor, melainkan selalu mencermati apa yang akan terjadi. Pilarnya adalah kewaspadaan dan ketaatan. Itulah Umar bin Khattab. Selain itu, Abu Bakar turun dari mimbar. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan,
Aku menjadi pelayan Umar dalam pengabdian yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh keluarganya. Aku berlemah lembut kepadanya dengan kelembutan yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun di antara keluarganya. Suatu hari, aku berduaan dengan Umar di rumahnya. Umar mempersilahkanku duduk dan memperlakukanku dengan penuh hormat. Setelah itu ia menarik nafas dalam-dalam dengan susah payah sehingga aku menyangka bahwa ia akan menghembuskan nafas terakhir. Aku bertanya, demi Allah Amirul Mukminin, tidak engkau bernafas dengan begitu berat kecuali karena ada perkara besar yang membebanimu, pemikiranmu. Benarkah demikian? Umar menjawab, benar, karena takut. Aku bertanya lagi, takut apa? Umar berkata, mendekatlah. Aku mendekat, lalu Umar berkata, aku belum menemukan seseorang yang mampu mengendalikan urusan ini. Aku menyahut, bagaimana pendapatmu tentang si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan, dan si Fulan? Kesebutkan nama 6 orang anggota syuro yang terhadap masing-masing dari mereka ia mengutarakan keberatannya. Kemudian ia berkata, tiada yang layak mengendalikan masalah ini kecuali seorang yang kuat tetapi tidak kejam, lembut tetapi tidak lemah, dermawan tetapi tidak boros, dan hemat tetapi tidak kikir. Baik, ya. Nah, ini eh, kriteria yang disampaikan Umar, ya. Ini merupakan pembahasan dari sebelumnya, ya. Jadi pembahasan dari sebelumnya kita sudah sampaikan di dalam pembahasan musyawarah untuk mufakat, kemudian penunjukan khalifah. Jadi seperti kita tahu ketika berbicara tentang proses suksesi di dalam Islam, nah ini yang seringkali orang ketika membaca sirah, ya, kemudian yang kedua membaca fikih, itu karena mereka bukan pemikir, mereka bukan mujtahid, ya, mereka itu hanya menyimpulkan dari teks dohirnya saja. Nah ini yang jadi problem. Itu akibatnya terjadi kesalahan, gitu, ya. Nah ini juga sekaligus untuk memberikan jawaban dan bantahan terhadap apa yang selama ini dikembangkan oleh orang-orang di luar Islam. Ketika orang-orang di luar Islam itu, sebut sajalah dalam hal ini misalnya seperti para filsuf Yunani, ya, Plato itu memperkenalkan konsep tentang republik, ya. Plato itu punya buku Republik. Nah kemudian konsep republik ini diambil atau diterjemahkan, ya, oleh Al-Farabi. Al-Farabi itu punya kitab namanya Ad-Daulah Al-Fadilah, gitu, negara yang utama, gitu. Nah, konsep demokrasi dengan sistem pemilunya, termasuk juga trias politika, itu dianggap, ya, oleh mereka-mereka yang pro Barat tadi itu sebagai konsep terbaik, gitu. Jadi perlu kita pahami sejarahnya, ya. Barat itu mengenal pertama itu adalah konsep yang disebut dengan apa namanya monarki, ya. Monarki ini karena monarki kemudian model kekaisaran itu kan hampir mirip, ya, dalam pengertian. Jadi kalau kaisar itu kan ada mitos, ya, bahwa dia itu adalah merupakan titisan dari raja, gitu. Sehingga kalau dulu di Indonesia itu kan ada kerajaan-kerajaan itu kan ada istilah Sabdo Pandito Ratu, gitu. Nah, jadi titah raja itu
pasti benar. Sehingga ada dalam istilah bahasa Inggris itu the king can't do no wrong, gitu. Raja itu tidak bisa salah, gitu. Nah, itu sistem monarki, itu sistem kerajaan. Atau yang model tadi itu kekaisaran itu, di mana kaisar itu dianggap sebagai anaknya atau titisan dari dewa, gitu ya. Anaknya dewa, anaknya macam-macam, gitu. Nah, itu konsep mereka. Nah, konsep ini kemudian melahirkan pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan yang merupakan turunan. Gitu. Nah, harus diakui konsep ini itu kan konsep yang dibalut dengan mitos. Ya. Nah, ketika muncul filsafat, konsep ini mulai digugat, gitu, karena dianggap nggak rasional lah, gitu. Nah, maka kemudian demokrasi itu muncul. Jadi demokrasi ini kalau kita lihat itu juga muncul pada zaman Yunani kuno. Jadi kalau kita lihat mulai zaman kan Plato itu muridnya Socrates. Kemudian Plato itu gurunya Aristoteles. Gitu. Nah, Ibnu Sina di dalam risalahnya itu sudah menulis tentang demokrasi ini. Jadi karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu sistem terbaik, itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu justru mundur gitu, ya kan, mundur pada zaman Yunani kuno, gitu. Ya kalau kita lihat itu, karena munculnya demokrasi ini kan sebenarnya sebagai antitesis dari yang tadi kita sebutkan, gitu. Model kekaisaran, model monarki, model filsafat atau cara pandang yang tadi kita sebutkan bahwa raja itu tidak bisa salah dan seterusnya itu. Nah, ini. Lalu kemudian muncul demos, ya, demokrasi itu kan dari demos dan kratos itu. Ya, kratos itu adalah kekuasaan, demos itu adalah rakyat. Jadi kekuasaan rakyat. Maka kemudian ada istilah dari kemudian oleh dan untuk rakyat. Nah, sehingga ada istilah lagi Vox Populi Vox Dei. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Sampai begitu. Itu karena saking mengagungkan mengagungkan tadi kekuasaan rakyat itu, kedaulatan rakyat itu. Suffrage-nya itu adalah, atau kedaulatannya itu kalau bahasa Arabnya siadahnya itu adalah kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ini antitesis dari pemikiran pertama tadi, gitu. Antitesis dari pemikiran pertama. Nah, tetapi kalau kita perhatikan tetap saja, gitu ya, konsep demokrasi ini akhirnya kemudian kan ditinggalkan. Jadi kalau kita perhatikan pada zaman Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara, pada saat itu kan sebenarnya Yunani kuno itu kan sudah ada, dengan peninggalannya itu kan sudah ada, dan itu sudah ditinggalkan, gitu. Sudah ditinggalkan. Jadi embrio Romawi itu kan mewarisi dari peninggalan Yunani, gitu. Hanya kemudian setelah mereka ketemu dengan Kristen dan sebagainya, itu kan kemudian nanti ada lagi benturan itu antara agama dengan sains dan sebagainya. Nah, kembali kepada konsep kekuasaan tadi, dalam sistem demokrasi itu kekuasaan rakyat itu kan diagungkan, sehingga bagaimana representasi dari kekuasaan rakyat tadi dengan Vox Populi Vox Dei tadi, maka mereka tadi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang mereka anggap sebagai sistem yang terbaik kemudian. Nah, dari cara pandang itulah kemudian mereka mengkritik bagaimana praktek dalam Islam, gitu. Padahal kan Islam itu datang itu justru, ya, kalau kita perhatikan Islam itu kan datang itu justru setelah periode kegelapan Eropa macam-macam tadi itu, periode Romawi yang enggak begitu, periode Yunani kuno yang enggak begitu, gitu loh. Jadi seolah-olah orang yang ngomong kayak begini ini seolah-olah dia itu hidup pada zaman Romawi, ketika Romawi itu berhadapan dengan tadi mitos-mitos tadi itu, kan begitu ya.
Nah, ini yang harus diluruskan nih. Karena itu mereka kemudian mengkritik gitu. Mengkritik misalnya bahwa Islam itu tidak punya sistem yang jelas dalam suksesi gitu ya. Nah, ini yang salah fatal gitu, salah fatal. Nah, karena itu di sini perlu disampaikan ya. Pertama bahwa metode baku di dalam Islam dalam konteks suksesi itu baiat. Nah, ini yang harus dicatat ya. Karena itu kalau kita perhatikan nabi itu kan nabi ya, mendapatkan wahyu, maksum dan sebagainya gitu. Diangkat oleh Allah. Nabi itu diangkat oleh Allah dalam konteks apa? Dalam konteks kenabiannya, dalam konteks kerasulannya gitu. Karena itu Nabi nggak perlu baiat, ya kan? Ketika Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul nggak perlu baiat, wong pengangkatannya SK-nya itu dari Allah kok, gitu. Tetapi ada sekali, ya, ada banyak sekali hadis-hadis baiat. Nah ini pertanyaannya. Lo Nabi itu kan jadi Nabi dan Rasul kan nggak perlu dibaiat, tapi kenapa banyak sekali hadis baiat? Nah itu. Nah, pertanyaannya, di mana posisi hadis baiat dalam konteks kenabian tadi itu? Nah, di sini yang harus kita pahami. Nanti benang merahnya itu dengan sistem tadi, gitu loh. Jadi supaya kita ini paham itu, nggak kemakan apa namanya, istilahnya itu pikiran-pikiran sampah tadi itu ya, dari orang-orang kafir maupun orang-orang orientalis dan juga murid-murid mereka itu. Nah, ini supaya kita paham. Jadi ini yang harus kita dudukkan pertama kali. Nabi itu sebagai nabi dan rasul itu tidak perlu baiat. Nah, kalau kemudian nabi itu dibaiat seperti dalam kasus baiat Aqabah yang kedua apa namanya kedua ya, pada saat nabi itu mendapatkan nusrah di Aqabah itu. Pertanyaannya itu baiat apa gitu. Kalau baiat sebagai nabi dan rasul kan nggak perlu. Nah, maka kemudian nah ini yang menarik. Nah, inilah pentingnya kita ini butuh mujtahid, kita ini butuh seorang pemikir gitu ya. Nah, Al-Allamah Al-Qadhi Syekh Muhammad Taqi dan Albani rahimahullah itu di dalam kitabnya Nidamul Hukmi fil Islam, ini kitab pertama kali yang membahas ini gitu ya. Termasuk juga di dalam kitabnya Al-Khilafah dan juga buku-buku yang lain ya, termasuk diantaranya adalah kitab Saksiyah Islam yang kedua. Nah, itu dibahas di situ, baru di sini. Nah, sependek yang Al-Fakir tahu ya, di dalam kitab-kitab fikih memang tidak ada pembahasan seperti ini. Tidak ada pembahasan seperti ini itu bukan berarti tidak ada pembahasan baiat. Ada pembahasan baiat, tapi ulama-ulama di masa lalu mereka tidak pernah menjelaskan posisi Nabi ketika mendapatkan baiat itu, baiatnya itu baiat apa. Nah, ini tadi. Di dalam kitab sirah tidak dijelaskan, di dalam kitab fikih tidak dijelaskan. Ya kan? Sementara kita butuh jawaban ini. Karena kita menghadapi serangan orang-orang kafir, orang-orang orientalis, murid-murid mereka tadi, orang-orang liberal tadi itu. Nah, itu dijawab dengan tepat oleh Setaki di dalam kitabnya tadi yang Al-Fakir sebutkan itu. Apa jawabannya? Beliau mengatakan begini. Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul tidak membutuhkan baiat. Karena itu kaitannya dengan iman. Orang mau percaya, nggak percaya itu urusan mereka sama Allah. Kalau nggak percaya kafir gitu ya. Selesai urusan gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Nabi butuh baiat? Nah, baiat itu konteksnya dengan yang kedua. Nah, itu kemudian beliau jelaskan sebagai perbandingan begini. Di dalam Al-Quran, itu Allah menjadikan Nabi dan Rasul itu dengan tugas yang sama. Ya, Allah menyatakan misalnya, wa ma'ala rasulil balagh, itu tugasnya. Tugasnya Rasul itu adalah menyampaikan. Jadi Nabi dan Rasul, ya meskipun nanti di kalangan Ahlussunnah, sebut saja dalam hal ini misalnya pendapatnya Al-Baidawi misalnya gitu. Ya, itu menegaskan itu. Nabi dan Rasul itu sama tugasnya. Apa? Menyampaikan wahyu. Jadi kalau ada juga yang berpendapat bahwa Nabi itu menerima wahyu tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, itu tidak tepat. Ya, sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu dan punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Sehingga nanti ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Itu dikoreksi oleh Al-Baidawi, Al-Qadhi Al-Baidawi. Gitu. Menurut beliau nggak begitu. Nabi dan Rasul itu sama-sama dapat wahyu, sama-sama punya kewajiban untuk menyampaikan. Bedanya kalau Rasul itu mendapatkan risalah baru, sedangkan Nabi itu melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Nah, itu dikoreksi oleh Al-Baidawi. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, dengan begitu Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Ya.
nabi dan rasul karena beliau mendapatkan risalah baru. Ya. Nah, yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu ada kisah terkait dengan Nabi Sulaiman, terkait dengan Nabi Daud ayahnya. Dari kisah itu kita tahu berarti apa? Ada nabi dan rasul yang juga sekaligus diangkat oleh Allah. Tidak hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga sebagai penguasa. Ya kan? Jadi mereka itu juga mendapatkan perintah dari Allah sebagai penguasa. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan ya kepada nabi itu, kalau kita bicara dalam konteks yang kedua, ya, kalau kita kembalikan kepada konteks misalnya bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tadi itu hanya seorang nabi dan rasul, ternyata ada ayat yang memerintahkan pada mereka agar mereka itu memerintah, ya, seperti ayat wanihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya kamu Muhammad ya terapkan hukum atau pemerintahan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Nah, itu wala tatabi ahwa'ahum, dan kamu jangan ikuti hawa nafsu mereka. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya konteks bahwa mereka itu nabi dan rasul itu sudah jelas, tapi di sini ada konteks yang lain di mana mereka itu bukan hanya nabi dan rasul, tetapi mereka itu juga merupakan seorang hakim, seorang penguasa yang diberi tugas tambahan oleh Allah untuk apa? Untuk tadi menjalankan ya pemerintahan. Nah, disinilah jawabannya nanti akan ketemu gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tadi mendapatkan baiat itu bukan karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, tapi dalam posisi Nabi Muhammad itu sebagai kepala negara. Nah, itu poin pertama, ya. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan baiat sebagai kepala negara. Dan inilah yang nanti menjadi metode baku. Nah, karena itu, kalau ditanya bahwa seolah-olah apakah dalam Islam itu tidak ada metode, ya, baik. Jadi, baiat itu dilakukan oleh kaum muslimin kepada Nabi. Baiat itulah yang juga dilakukan oleh kaum muslim pada Abu Bakar. Baiat itulah yang juga dilakukan oleh kaum muslim pada Umar, ya kan? Maka bisa dikatakan baiat ini merupakan thariqah, merupakan metode baku di dalam pengangkatan kepala negara. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada omongan orang yang mengatakan bahwa oh ini nggak punya sistem yang baku, itu ya anggap saja orang bodoh malah gitu. Karena dia hanya membaca sejarah, ya. Dia hanya membaca fikih, tidak bisa beristihad. Nah, ini. Jadi itu jawabannya ya. Nah, ini untuk menjawab dari berbagai riwayat tadi supaya kita bisa membaca riwayat ini dengan tepat gitu. Nah, lalu kalau ada pernyataan dari Umar mengatakan, kemarin kita sudah singgung, kalau seandainya aku tidak menunjuk itu karena Rasulullah tidak menunjuk. Kalau aku seandainya menunjuk, maka itu karena Abu Bakar menunjuk. Nah, ini juga jadikan alasan. Berarti nggak punya sistem dong. Sistemnya punya. Hanya saja, jadi makanya di sini dibedakan antara metode dan uslub. Uslub itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau yang namanya metode itu baku, nggak berubah. Nah, jadi contoh, ya, baiat tadi itu metode baku, makanya sepanjang kepala negara itu diangkat menjadi kepala negara itu semuanya ada baiatnya, gitu ya. Sementara caranya membaiat tadi itu, nah itulah yang disebut dengan uslub. Rasulullah itu ketika wafat tidak menunjuk, ya. Nah, wong tidak menunjuk saja itu diklaim oleh orang Syiah menunjuk, ya kan? Apalagi kalau Rasulullah menunjuk. Nah, ya kan? Nah, ini contoh. Maka Rasulullah nggak menunjuk. Yang kedua, Abu Bakar menunjuk, tapi dengan cara apa? Jajak pendapat dulu kan? Baru kemudian setelah Abu Bakar tahu siapa yang diridhoi, diinginkan dan diridhoi oleh kaum muslimin, baru di situ. Ya kan? Ditunjuk oleh Abu Bakar. Umar ketika menjadi mau wafat dan menggantikan kekuasaan di tangan orang yang lain, itu kan kemudian melalui Ahlu Syura.
6 orang yang kemarin kita sudah bahas. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menarik dirinya, lalu kemudian tersisalah 5 orang, termasuk juga Umar menunjuk orang tertentu untuk menjadi amir sementara, ya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Islam itu punya metode yang baku dalam pengangkatan kepala negara, dan metodenya itu adalah baiat. Adapun cara untuk melakukan baiat, nah itu uslub namanya. Ya, itu namanya uslub. Tapi yang penting ridho. Contoh kayak beginilah. Ini sekedar gambaran saja. Jual beli itu ada yang namanya rukun. Ya, dalam jual beli nih. Ya, ini contoh sebagai perbandingan. Apa itu rukunnya jual beli? Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada harga yang dipakai untuk membeli, dan ada apa? Ijab dan qabul. Itu kan rukun. Di dalam pengangkatan kepala negara itu semua ada yang mengangkat, ada yang diangkat, ya kan? Di situ ada jabatannya yang diberikan, ya kan? Lalu kemudian ada akadnya namanya baiat, dan baiat itu harus dilakukan dengan itu ada semua. Nah, itu namanya kalau kita bicara dalam konteks rukun akad tadi ada semua. Seperti jual beli. Tapi ada yang dilakukan, misalnya ini contoh ya. Sekarang ada namanya jual beli online. Itu bukan kalau begitu jual belinya nggak jelas. Nah, nggak begitu. Itu uslub. Sama seperti misalnya kalau kita jual beli di pasar, tawar menawar. Itu uslub. Kalau jual beli di supermarket nggak ada tawar menawar. Itu namanya jual beli mu'atot. Nah, sudah ada harganya, nggak perlu tawar menawar. Jadi kita langsung bayar sesuai dengan harga itu. Itu sudah disebut ijab dan qabul. Nah, misalnya kayak begitu. Itu namanya jual beli mu'atat. Itu namanya uslub. Tapi jual belinya tetap ada ijab qabul, ada yang membeli, ada menjual, ada harganya, ada barangnya gitu. Nah, baiat tadi juga sama. Sebagai satu metode itu jelas baku, tapi uslubnya bisa macam-macam tadi itu. Nah, ini supaya kita bisa memahami. Jadi supaya kita nggak kemakan. Orang-orang yang ngomong kayak begini nih, mereka itu pikirannya cetek. Ya. Nah, tapi mereka kemudian, apalagi sekarang ini kan orang-orang liberalis yang sedang mereka itu sedang semangat mengkaji turas, bukan untuk mengamalkan turas itu, tapi bagaimana turas-turas tadi itu dipakai untuk membenarkan keadaan yang ada. Nah, ini bahayanya nanti di situ. Ya, bahayanya nanti. Akhirnya keadaan yang rusak ini dibenarkan dengan turas tadi. Ya, dengan sakofa-sakofa Islam tadi. Ini bahaya. Nah, ini sini pentingnya mengapa di dalam kajian sirah ini selalu kita selipkan yang begini-begini ini, jadi supaya kita bisa menggunakan riwayat yang kita baca itu enggak sebagaimana yang selama ini dicoba untuk dibangun narasinya oleh orang-orang yang enggak suka dengan Islam. Ya, kalau begitu nanti kita belajar sirah ini enggak ada istilahnya nilai tambahnya gitu, hanya sekedar membaca cerita, ya kan? Nah, di sini maka pentingnya kita dudukkan posisinya. Nah, itu tadi sekedar tambahan ya dari pembahasan sebelumnya terkait dengan, jadi ada penunjukan, ada musyawarah, itu kan model ya, yang tadi kita sebut uslub tadi. Nah, di dalam pembahasan kali ini itu terkait dengan kriteria. Nah, kriteria yang disebutkan oleh Umar itu, kenapa Umar masih bingung ketika menjelang wafatnya itu, kok nggak diangkat-angkat, dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, masih mental semua gitu. Nah, kata Sayyidina Umar, aku belum menemukan sosok yang bisa mengurus urusan umat ini gitu. Nah, apa kriterianya itu? Di situ disebutkan oleh Umar, ya, tidak layak mengendalikan masalah ini kecuali orang yang kuat. Nah, itu di situ disebutkan sifatnya itu. Jadi qawiyun bila unf, kuat tapi nggak kejam. Unf, jadi qawiyun bila unf, jadi kuat tapi tidak kejam. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua layyinun, ya, bila do'af, lemah lembut tapi nggak lemah, lembut tapi nggak lemah. Akan kecenderungannya orang itu kan lemah lembut nggak tegas. Nah, Umar nggak pengen orang nggak begitu jadi pemimpin, ya. Jadi lemah lembut tapi nggak tegas, nggak bisa ini. Lemah lembut tapi tegas, ya. Nah, kemudian kuat, tegas, tapi tidak kejam, tidak hatinya
itu tidak ada kelembutan, nggak boleh juga jadi pemimpin, bahaya ini, ya kan? Kemudian yang berikutnya itu adalah dermawan itu saha, ya. Tapi bila israf tidak boros, ya kan? Dermawan tapi nggak boros. Yang keempat hemat, ya. Tapi dia tidak bakhil, gitu. Nah ini penting, ya kan? Orang itu, nah ini namanya saksiyah, saksi Islam, memadukan hal-hal yang kontradik ini di dalam dirinya, ya kan? Biasanya kan orang itu kalau kuat cenderung garang, ganas, kejam, gitu kan? Sementara orang yang lembut itu cenderung lemah. Nah, bagaimana lembut tapi kuat, ya kan? Kuat tapi tidak kejam. Nah, itu yang susah. Dermawan tidak boros, ya. Kemudian hemat tapi tidak kikir. Nah, ini yang luar biasa, ya kan? Ini yang luar biasa. Nah, itulah kriteria yang luar biasa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Gitu ya, Pak ya. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah diawali dengan kajian yang sebelumnya juga dan pemahaman lain yang melengkapi, sekaligus juga penjelasan tentang pokok bahasan yang kita sedang diskusikan. Baik, untuk kali ini kami berikan kesempatan buat rekan-rekan semua, para peserta kajian siroh di pagi yang cerah ini, untuk bertanya ataupun juga menambahkan wawasan kita bersama untuk saling berbagi dari materi yang tadi sudah disampaikan. Untuk Rijal dipersilakan untuk raise hand langsung, ataupun dan untuk yang Nisa boleh untuk menuliskan di kolom chat. Jadi sudah dijelaskan terkait dengan sistem pengangkatan untuk yang baru bergabung, ya. Pemimpin dalam Islam adalah clear dengan baiat, ya. Nabi Rasul untuk posisinya sebagai Nabi dan Rasul tidak dibaiat, tetapi Nabi Muhammad contohnya menerima baiat sebagai kepala negara. Jadi harus juga kita memahami antara metode yang jelas atau baku yang dalam kali ini yaitu baiat, perbedaannya dengan uslub, ya, ataupun cara atau model yang mana dicontohkan di saat Khalifah Abu Bakar melakukan dengan jajak pendapat, sementara di saat Khalifah Umar itu dengan majelis syuro. Ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Ya, silakan Ustadz Widadi, monggo langsung open mic. Oke, syukuran Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya. Alhamdulillah, syukuran atas waktunya, Kang Denny. Ustadz Hafidz Abdurrahman, kalau saya cermati ya, dan saya menyaksikan sendiri itu di kalangan masyarakat kita, ya, sebagaimana yang jenengan tadi sampaikan ya, mungkin ada beberapa kiai atau ulama ya, itu yang tidak secara utuh memahami siasat Islam gitu. Nah, sehingga seringkali saya lihat ya dan baca itu dukungan ya mereka terhadap salah seorang calon pemimpin negeri maupun pilkada begitu, daerah gitu, itu mereka mengidentikan ya atau menganalogkan dengan sosok Umar misalnya. Jadi ini calon bupati ini atau calon gubernur ini ya atau bahkan calon presiden ini mirip Umar bin Khattab ya. Dia tegas, dia kayak gitu. Nah, padahal satu sisi yang lain ya sistem yang dipakai tidak Islam begitu atau bukan sistem Islam, dan bahkan adalah sistem yang jauh lebih mungkin bahula begitu ya, jadi Yunani, Romawi dan sebagainya. Nah, bagaimana Ustadz mungkin memberikan
pencerdasan kepada umat ya, terlebih pada tokoh atau ulama tadi itu yang ngapunten ya, mereka membaca satu sisi tapi terus dialamatkan pada seseorang untuk melegitimasi ya atau mendukung orang tersebut ya. Padahal di sisi lain kalau ada kasus-kasus yang menderitakan umat ya, menderita mereka tidak mengkoreksi begitu. Nah, itu Ustaz mungkin yang praktis atau yang sering kali kita lihat di situ. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena istilahnya ada namanya simplifikasi ya, kalau dalam bahasa ininya itu simplifikasi. Simplifikasi itu ya berarti menyederhanakan masalah, ya kan? Gitu. Nah, padahal apa namanya? Kalau kita perhatikan dari sisi fakta itu bertolak belakang. Nah, makanya ini proses-proses simplifikasi seperti ini itu juga menunjukkan cara berpikir yang sathi sebenarnya, yang dangkal. Cara berpikir yang dangkal itu apa? Cara berpikir yang dangkal itu menyimpulkan sesuatu itu secara ya kayak kita snapshot lah gitu ya. Itu hanya gambaran-gambaran yang tampak ya. Misalnya kayak orang itu sederhana misalnya gitu ya, terus disebut kayak Umar, atau misalnya orang itu merakyat disebut kayak Umar misalnya gitu. Nah itu namanya simplifikasi, padahal Umar tidak seperti itu ya. Jadi ini yang salah kaprah gitu. Jadi salah kaprah, dan bahkan kemudian itu dijadikan sebagai semacam tabrir ya. Tabrir itu ya justifikasi gitu, pembenaran terhadap sosok tadi itu supaya dia dapat dukungan gitu. Nah ini yang kalau dalam bahasa kelasnya itu iftira ya, kadiban ya, lancang ya, melakukan kebohongan atas nama seseorang padahal orang ini sama sekali nggak sama gitu ya. Nah itu gambarannya seperti itu. Siapapun yang melakukan itu tidak boleh. Nah, kita itu bahkan misalnya ini nyun sewu ya. Jadi kalau seperti kita lihat film ya, Umar bin Khattab itu, apa yang divisualisasikan di dalam film itu, riwayat-riwayatnya mungkin benar. Tetapi ada problem sebenarnya terkait dengan visualnya itu. Ya, apakah Umar itu seperti itu gitu. Misalnya contoh begini ya, contoh sederhana ya. Ini pelaku yang jadi Umar bin Khattab itu terus jadi bintang film lain misalnya. Terus jadi bintang filmnya itu misalnya nggak genah gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan bilang nggak genah itu. Kebayang ya? Gimana coba? Itu kan contoh sederhana saja. Ini kan padahal ini kan cuma film gitu. Kalau kita bicara itu kan film, tapi itu kan sudah terlanjur image yang melekat sosok Umar macam-macam gitu. Makanya ini juga harus kita hindari sebenarnya. Nah, bayangkan apalagi orang yang kita sudah tahu misalnya sosoknya kayak apa, lalu kemudian dilabeli dengan label Umar gitu kan, merendahkan sekali gitu. Ya, merendahkan sekali. Maksudnya sahabat itu direndahkan kayak begitu. Itu nggak boleh. Ini sekedar perbandingan ya. Dulu sahabat itu contoh ya, mereka itu nggak ada yang berani memberi nama anak-anak mereka itu dengan nama Muhammad. Coba kita cek sahabat itu, nggak ada yang berani memberi nama anak mereka itu dengan nama Muhammad. Padahal kan nama itu kan doa ya. Nah pertanyaannya kenapa mereka nggak berani memberi nama anak mereka dengan nama Muhammad? Karena nama Muhammad itu terlalu tinggi, terlalu suci gitu untuk mereka tempelkan kepada anak mereka. Jadi kalau nanti anaknya nakal itu, misalnya dipanggil Muhammad, kamu jangan nakal, itu kan nggak enak sekali. Sahabat itu ketika ada nama itu disebut, ya nama itu disebut, lalu kemudian yang muncul itu karakter nakalnya itu nggak terima mereka, karena nama itu adalah nama kekasihnya, nama Rasulullah yang mereka
cintai, mereka agungkan, mereka Masya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau orang itu mencintai Sayyidina Umar, lalu namanya Sayyidina Umar dilekatkan pada pemimpin yang zalim, pada pemimpin yang ya misalnya nggak karu-karuan, itu penghinaan. Ya, kalau kita seperti sahabat tadi itu nggak akan terima gitu. Ya kan, karena itu merendahkan. Nah, ini yang harus hati-hati gitu. Jangan karena apa namanya ingin supaya orang itu elektabilitasnya atau mendapatkan ini itu kemudian menempelkan nama sahabat ini nggak boleh ya. Nah itu Pak Bidadi. Dipersilakan lagi buat rekan-rekan lain yang ingin bertanya. Kalau belum ada, saya ada pertanyaan nih, insya Allah. Jadi kaitannya dengan setelah kita tahu bahwa memilih pemimpin dalam Islam adalah dengan metode baiat. Nah, berarti hukumnya apa Ustaz? Kalau kita memilih pemimpin tetapi tidak menggunakan metode baiat, gitu. Apakah ini juga kekhususan metode baiat ini hanya untuk pemimpin level khalifah atau kepala negara, atau juga di berbagai kesempatan, dalam arti apakah di organisasi ataupun apapun memang harus kita ikuti sama seperti apa yang sudah disampaikan tadi Ustaz. Kesannya mohon Ustaz. Iya, baik ya. Pertama, kalau kita bicara dalam konteks metode ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks metode, jadi baiat itu adalah metode baku di dalam pengangkatan pemimpin di dalam Islam memang ya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini khusus untuk Islam? Ya iya, memang itu khusus untuk Islam. Karena di dalam baiat itu kan nanti ada kalimat-kalimat misalnya kayak begini, ubayyuka ya ala ma amarallahu bihi, misalnya gitu kan, aku membaiat kamu sebagaimana yang Allah perintahkan kamu untuk, misalnya, atau misalnya ubayyuka ala kitabillahi wa sunnati rasulihi ya, aku baiat kamu agar kamu menerapkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Ada begitu ya. Baiat itu ada seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, nah kalau sistem yang sekarang diterapkan tidak menerapkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, terus seorang pemimpin itu dibaiat kayak begitu gimana? Ya nggak mungkin ya. Nah, jadi baiat itu akad sukarela, tetapi di dalamnya itu tadi ada kalimat itu. Ya, ada kalimat. Jadi baiat itu bukan hanya sekedar perbuatan fisik ya. Orang misalnya saya baiat kamu gitu. Ya, misalnya gitu. Jabat tangan terus mengatakan begitu, enggak cukup ya. Jadi baiatnya itu ada kalimat seperti tadi. Saya baiat Anda agar Anda menerapkan kitab Allah dan sunnah Rasul. Nah, begitu ya. Nah, jadi karena itu ini memang khusus atau spesifik di dalam sistem Islam. Terkait penerapannya di dalam kehidupan kita saat ini Ustaz, Ya. apakah juga berlaku untuk di level-level selain itu gitu, selain kekhalifahan? Iya, jadi dia nggak bisa diberlakukan untuk yang lain. Misalnya contoh ya, kadang-kadang ada istilah baiat untuk misalnya contoh ya, kayak kemarin lagi rame pas kasusnya ada salah seorang ustadz ya, apa gaul misalnya gitu ya, itu kan ada baiat. Nah itu istilah baiat di situ tidak tepat karena istilah baiat itu adalah istilah syar'i ya, istilah syar'i. Jadi sumpah ya, setia ya, terkait dengan apa? Ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi kalau itu digunakan untuk yang lain nggak tepat. Misalnya kayak apa, berbaiat ya. Pemilihan ala RT gitu. Apa? RT. Iya. Ya nggak boleh. Itu nggak apa, bukan makomnya, bukan konteksnya itu nanti mereduksi baiat itu jadi akhirnya untuk hal-hal yang ya karena baiat ini akad yang khas gitu. Ya.
Baik Ustaz, paham insyaallah. Dipersilakan selanjutnya buat rekan-rekan yang lain jika ada yang masih belum paham ataupun juga ada pertanyaan terkait dengan bahasan kita kali ini, ya bagi yang baru masuk, kriteria khalifah, ya diantaranya yang sudah tadi tertera di buku bacaan kita, yaitu kuat tapi tidak kejam, lembut tapi tidak lemah, dermawan tetapi tidak boros, hemat tapi tidak kikir. Dan diharapkan memang di antara yang paling cakap atau kompeten, ya di sini cakap bukan cakep, ganteng tapi kompeten. Di antara kalian paling mampu mengendalikan diri, paling teguh dalam keadaan sulit, lembut dalam keadaan lemah, paling memahami pendapat orang banyak. Ya insya Allah itu poin-poinnya. Jika masih ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak mungkin kita lanjutkan di bahasan berikutnya. Sepertinya belum ada. Pak D, siap membaca? Ya. Silakan. Kelembutan dan ketegasan khalifah. Ya, betul. Al-Alikai dan lain-lainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwa setelah diangkat sebagai khalifah, Umar bin Khattab berpidato di depan khalayak di mimbar Rasulullah SAW. Ia memuji Allah lalu berkata, "Saudara-saudara, sesungguh aku tahu bahwa kalian sudah mengetahui watak keras dan kasar pada diriku. Hal ini karena ketika bersama Rasulullah, aku adalah hamba dan pelayannya. Sedangkan beliau adalah seperti yang difirmankan Allah. Bil mu'minina ra'ufur, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Di hadapan Rasulullah, aku ini laksana pedang yang terhunus. Jika beliau mencegah atau melarangku bertindak, aku pun menahan diri. Jika tidak, aku pasti tetap maju menyerang pelaku. Ini semua karena kelembutan Rasulullah. Aku senantiasa bersama Rasulullah dalam keadaan demikian sampai beliau wafat dalam keadaan ridho kepadaku. Aku sangat bersyukur kepada Allah karena hal itu dan aku bahagia karenanya. Aku tetap dalam keadaan seperti itu bersama Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Kalian sudah tahu bagaimana kemuliaan, kesantunan, dan kelembutan Abu Bakar. Aku menjadi pelayan seumpama pedang terhunus di hadapan Abu Bakar. Paduan kekerasanku dan kelembutannya telah mencegahku bertindak keras. Apabila Abu Bakar mendahuliku bertindak, maka aku menahan diri. Tetapi apabila tidak, maka pastilah aku bertindak dengan keras. Aku tetap seperti itu sampai Abu Bakar wafat dalam keadaan ridho kepadaku. Aku sangat bersyukur kepada Allah karena hal itu dan aku bahagia karenanya. Namun, sejak hari ini, urusan kalian sepenuhnya berada di tanganku. Aku tahu bahwa ada orang yang berkata, Umar sudah begitu keras pada kami, padahal kekuasaan masih ada di tangan orang lain. Bagaimana pula bila kekhalifahan itu berada ke tangannya? Ketahuilah bahwa kalian tidak perlu meminta pendapat siapa-siapa tentang diriku, sebab kalian sudah mengenalku dan biasa bergaul denganku. Kalian juga mengetahui sunnah Nabi sebagaimana diriku. Tidak pernah aku menyesal melakukan sesuatu yang sudah kutanyakan kepada Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa sikap kerasku pasti bertambah berlipat-lipat ketika kewenangan ada dalam genggamanku. Tetapi itu kulakukan terhadap orang yang melakukan kezaliman, orang yang melampaui batas, atau orang kuat yang menindas yang lemah. Aku akan menjalankan tugas dan tanggung jawabku untuk menjaga kepentingan orang yang menahan diri dari kejahatan dan taat pada Allah. Apabila terjadi perselisihan antara aku dan kalian, aku tidak akan menolak menemui siapa saja penengah yang kalian pilih demi menegakkan keadilan. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Bantulah aku dengan cara menahan diri dari melakukan kesalahan. Bantulah pula aku untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran.
Bila aku nasihat dalam mengurus kepentingan kalian yang diserahkan Allah kepadaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Umar pun turun dari mimbarnya. Iya. Tadi Sayyidina Umar sudah memberikan apa namanya kriteria ya di pembahasan sebelumnya tadi. Nah sekarang ini cerita terkait dengan atau riwayat ya terkait dengan bagaimana tadi seperti yang kita sudah sampaikan bahwa seorang yang punya saksi Islam itu harus bisa memadukan dua karakter yang tampak apa namanya tampak kontradik ya, karakter yang tampak berlawanan gitu. Jadi misalnya contoh ini, kelembutan dan ketegasan itu kan dua karakter yang bertolak belakang gitu. Nah, tapi itulah gambarannya. Bahwa orang yang punya saksi Islam itu, dia harus bisa memadukan dua itu. Nah, keunikan saksi Islam itu justru nanti di situ. Jadi orang itu nggak lembut terus, ya tapi nggak bisa tegas. Atau tegas terus nggak bisa lembut, ya nggak boleh. Nah, jadi ada ketegasan sekaligus kelembutan, ada kelembutan sekaligus ketegasan. Nah, itu yang nanti apa namanya bisa kemudian menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, ya. Ini. Nah, di sini disebutkan ya bagaimana ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ya. Di situ disebutkan pidato yang disampaikan. Jadi dalam pidatonya ini Umar bin Khattab mengatakan, saudara-saudara, aku tahu kalian sudah mengetahui watak keras. Ini. Jadi Umar sendiri mengatakan, aku tahu kalian sudah tahu watak keras dan kasar yang ada pada diriku. Gitu. Itu karena ketika bersama Rasulullah, aku adalah hamba dan pelayannya. Sedangkan beliau adalah orang yang seperti yang difirmankan Allah, bil mu'minina ra'ufun rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin, itu Rasulullah. Jadi kalau kita apa namanya gambarkan itu ya seperti kita naik mobil lah ya gitu ya. Naik mobil itu kan nggak boleh ngegas terus ya kan. Nah ini juga penting ini bapak-bapak ini kalau sama ibu-ibu ya. Jadi nggak boleh ngegas terus ya. Jadi kadang-kadang harus direm. Harus apa namanya gasnya jangan dikencengin ya nanti kalau kayak begitu patah itu ya nah, ini nggak boleh makanya Rasulullah itu ngajari contoh yang ya kadang digas kadang direm kadang pelan-pelan gitu loh nah itu harus tahu ukurannya gitu kapan harus ngegas kapan harus direm kapan harus pelan-pelan gitu jangan ngegas terus atau pelan terus atau ngerem terus ya nggak boleh ya hidup itu kayak begitu gitu. Nah Khalifah Umar itu tahu itu gitu. Nah Rasulullah SAW itu ibaratnya di kanan kiri kalau Umar ini kan ketika menjadi tangan ya menjadi pembantunya Nabi kan itu disebutkan dalam hadis ya waziraya min alil ardi Abu Bakar wa Umar. Nah Abu Bakar ini orangnya lembut. Umar itu ya kalau ibaratnya tadi itu kalau Abu Bakar ini lembut, Umar itu tegas keras gitu. Jadi kalau bahasanya ya Umar ini bagian ngegas lah ya ketika bersama Nabi itu. Jadi makanya Umar mengatakan kalian tahu karakterku ya kasar keras ya itu karena tadi aku menjadi pembantu pelayannya Nabi sementara Nabi itu Raufun Rahim gitu ya jadi kalau Umar itu nggak posisinya ngegas, ya, nah ini makanya penting itu. Jadi pemimpin itu juga begitu. Ada yang ngegas, ada yang ngegas, ngerem, nah, gitu, ya. Nah itu posisi Umar. Jadi Umar sadar itu. Makanya beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, aku ini laksana pedang yang terhunus, gitu. Ya posisinya itu Umar itu kayak begitu, seperti pedang yang terhunus. Istilahnya itu yang ngegas tadi itu. Ya kan, ngegas gitu. Jika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah atau melarangku bertindak, aku pun menahan diri. Ya, jangan. Nah, gitu. Jika tidak, aku pasti tetap maju menyerang pelaku. Ya, coba ketika Sayyidina Umar melihat ada orang munafik itu, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqa.
biarkan aku ya Rasul, aku penggal saja lehernya. Begitu Umar, ya istilahnya seperti pedang terhunus. Bahkan kepada sahabat sendiri, seperti dalam kasus Hatib bin Abi Balta'a, ya kan? Nah, itu dalam kasus Hatib bin Abi Balta'a. Nah, tapi kan ini, nah ini juga penting ya Bapak ya. Bapak itu sebagai bapak atau ibu ya. Ini dalam konteks membangun rumah tangga ini juga karakter ini penting gitu. Jadi ada ngegasnya, ya, ada ngeremnya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu itu berfungsi untuk ngerem gitu. Kalau mungkin bapaknya slow, ibu-ibunya ngegas, ya kan? Nah, itu ngegas, ngerem tadi. Nah, jadi jangan ngegas terus semua. Ibu-ibunya ngegas, bapaknya ngegas, nabrak itu nanti. Ya, yang ketabrak siapa? Bisa anaknya. Makanya kadang-kadang ya banyak kasus-kasus ya rumah tangga akhirnya hancur, berantakan. Kemudian anak-anaknya nggak jadi itu ya karena sama-sama ngegasnya, bapaknya ngegas, ibunya ngegas gitu. Ya padahal ya perlu ngegas ngerem, ya perlu pelan-pelan. Nah itu tadi. Jadi harus ritmenya itu harus diatur. Ngerem terus nggak jalan, ya ngegas terus bahaya. Nah jadi ini penting. Nah Umar itu posisinya begitu, sebagai pedang yang terhunus. Kalau Nabi membiarkan, kata Umar, aku akan jalan terus. Nah, itu tadi contohnya seperti dalam kasus Hatib bin Abi Balta'a. Ya, ada munafik ya Rasulullah, katanya. Ini orang munafik ya Rasulullah. Ya, nih, biarkan aku. Adribu unuka. Aku akan penggal lehernya. Kata Nabi lah, dakhu, tinggalkan dia, biarkan dia. Fa innahu qad syahida badrun, katanya. Karena dia itu menjadi saksi perang Badar. Nah, jadi kamu jangan asal aja gitu. Nah, itu gambaran bagaimana Umar ya yang menjadi pedang terhunus tadi itu. Nah, ini. Nah, beliau mengatakan ini semua karena kelembutan Rasulullah. Aku senantiasa bersama Rasulullah dalam keadaan demikian sampai baginda wafat gitu. Dalam keadaan ridho kepadaku, maksudnya Rasulullah itu melihat Umar itu ridho. Makanya kan kita pernah sampaikan kan bagaimana Rasulullah ketika wafat itu tersenyum gitu kan. Tersenyumnya Nabi itu kata Jihad At-Turbani, Syekh Jihad At-Turbani dalam kitabnya Madrasatul Nabi itu kan menggambarkan gitu. Rasulullah itu apa namanya, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari para sahabat ya. Nah aku ya sangat bersyukur pada Allah karena itu, dan aku bahagia gitu, karena tindakan Umar itu diridhoi oleh Rasulullah. Kemudian aku tetap dalam keadaan seperti itu bersama Abu Bakar. Jadi posisi Umar itu tetap begitu ketika menjadi pembantunya Abu Bakar, Khalifah Rasulullah sepeninggal ya beliau. Nah kalian tahu bagaimana kemuliaan, kesantunan dan kelembutan Abu Bakar. Ya, jadi ketika zaman Rasulullah posisi Umar kayak begitu, pada zaman Abu Bakar posisi Umar juga sama. Ya. Nah aku ini menjadi pelayan seumpama pedang terhunus di hadapan Abu Bakar. Paduan kekerasanku dan kelembutannya telah mencegahku bertindak keras, katanya. Apabila Abu Bakar mendahuluku bertindak, maka aku menahan diri. Tetapi apabila tidak, maka pastilah aku bertindak dengan keras, katanya. Aku tetap seperti itu sampai Abu Bakar wafat, dalam keadaan Abu Bakar juga ridho. Artinya Abu Bakar itu ridho dengan posisi yang dimainkan oleh Umar. Aku sangat bersyukur pada Allah karena itu, dan aku bahagia karena itu. Namun sejari ini, kata Umar, nah ini kalimatnya penting ya. Namun sejari ini, posisi Umar itu nggak lagi menjadi pembantu. Nah ini orang yang khawatir kan. Orang yang selalu khawatir, nanti gimana kalau Umar ini ya menjadi pemimpin, dia ini kan keras, ya ini kan. Ya, ini. Tapi Umar itu paham. Kenapa Umar memerankan, memposisikan dirinya seperti itu, paham. Nah ini yang harus dipahami. Jangan sampai orang itu keras tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah ini bahaya gitu, nggak terukur. Nah ini penting ya. Nah ini makanya boleh kita itu marah, misalnya bapak marah sama istrinya boleh, tapi harus terukur. Jangan marah terus, gitu. Ya harus terukur. Jadi ketika istrinya itu dalam posisi ngerem tadi itu harus dipahami gitu. Oh iya ini istriku ini sebagai rem gitu. Jangan kemudian mencak-mencak karena ini istri. Memangnya siapa yang punya, saya nih nggak begitu gitu. Sama seperti Umar tadi gitu. Nah ini penting. Nah ketika misalnya bapaknya itu slow, lalu istrinya itu ngegas, itu juga harus dipahami kalau apa namanya
slow terus, ibaratnya kalau tadi itu mobil itu ya direm terus, nggak ada yang ngegas, ini nggak. Nah, makanya kadang-kadang istri itu kemudian dorong-dorong, ya kan. Nah, itu juga jangan disalahkan karena tadi itu. Nah, tetap posisi qawam itu nanti di situ yang menentukan kapan ini gasnya ini bisa kita terima, gasnya kapan ngeremnya kita bisa. Nah, itu harus dipahami. Nah, kuncinya apa? Kesadaran tadi. Maka Umar sadar posisinya itu. Iya, aku tahu. Jadi pada zaman Nabi memainkan peran itu dan Rasulullah ridho, pada zaman Abu Bakar memainkan peran itu dan Abu Bakar ridho. Kemudian Umar mengatakan setelah ini, ya, beliau katakan tadi, sejak hari ini kalian sebenarnya berada di tanganku. Aku tahu bahwa ada orang yang berkata, Umar sudah begitu keras kepada kami. Padahal kekuasaan masih ada di tangan orang lain, katanya. Yang berkuasa orang lain sementara dia keras. Bagaimana kalau kekhalifahan berada di tangannya? Ah, ini coba. Ya, orang bayangkan begitu. Bagaimana kalau kekuasaan berada di tangan? Tambah gitu. Jadi seperti dalam bahasanya apa? Kan ada istilah itu Lord Carton itu kan ada istilah the power then corrupt itu kan. Jadi kekuasaan itu kalau absolut ya itu dia bisa menjadikan orang itu korup. Nah, orang berpikirnya normal karena tabiatnya begitu orangnya. Tapi mereka lupa Umar ini nggak seperti orang kebanyakan gitu. Umar itu tahu kalau memposisikan diri seperti itu karena beliau sebagai pembantu tadi itu ngegas ngerem tadi itu, ya. Tapi sekarang beliau itu dalam posisi sebagai orang yang pegang kekuasaan, ibaratnya begitu. Nah, jadi karena itu beliau sekarang posisinya dalam posisi yang mengendalikan kemarahannya, mengendalikan kelembutannya tadi. Nah itu. Ketahuilah kata Sayyidina Umar bahwa kalian tidak perlu minta pendapat siapapun tentang diriku sebab kalian sudah mengenalku dan biasa bergaul denganku. Kalian juga tahu sunnah Nabi sebagaimana diriku. Tidak pernah aku menyesal melakukan sesuatu yang sudah aku tanyakan pada Rasulullah, kata Umar. Ketahuilah, nah ini, sikap kerasku pasti bertambah berlipat-lipat ketika kewenangan ada di dalam genggaman. Maksudnya Umar itu semakin keras, tapi kata Sayyidina Umar, itu kulakukan terhadap orang yang melakukan kedzaliman, orang yang melampaui batas, orang kuat yang menindas orang yang lemah. Ini Umar paling nggak suka. Makanya Umar keras sekali. Ya, itulah mengapa Umar itu keras kepada anaknya, ya dan seterusnya itu. Orang ya, aku akan menjalankan tugas dan tanggung jawabku untuk menjaga kepentingan orang, menahan diri dari kejahatan dan taat kepada Allah. Nah, ini yang dilakukan Umar. Ya. Nah, jadi kalau orang itu tidak ada kesadaran seperti ini, memang hancur nanti. Nah, inilah pentingnya ketakwaan itu, ya. Jadi watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun. Kamu ambillah bekal karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Takwalah kamu kepada aku. Ya kan? Nah, apabila terjadi perselisihan antara aku dan kalian, aku tidak akan menolak menemui siapapun penengah yang kalian pilih dan menegakkan keadilan. Dan sampai begitu Umar itu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Bantulah aku dengan cara menahan diri dari melakukan kesalahan. Bantulah aku untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Berilah aku nasihat dalam mengurus kepentingan kalian yang diserahkan Allah kepadaku. Udah. Jadi Umar itu paham itu. Makanya kata Umar, ya tolong aku. Itu jangan biarkan aku. Ya kan? Jadi bukan aji mumpung karena hisabnya berat, panjang. Makanya Umar di akhir ayatnya itu yang pernah kita sebutkan di situ minta sampai kepada Abdullah bin Umar itu supaya tanah ditempelkan ke pipinya supaya bisa merasakan ketika nanti di alam barzakh. Masya Allah, ya kan? Ini kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar mengatakan wailak ya Umar, wailak ya Umar. Celakalah wahai Umar, celakalah wahai ibunya Umar laulal Islam. Ya. Kalau seandainya bukan Islam, pasti kamu sudah celaka. Ya, pasti kamu sudah binasa. Katanya, Masya Allah. Nah, jadi Umar paham itu. Ya, baik. Silakan, Pak. Insya Allah ya, luar biasa.
Ini contoh yang insya Allah menjadi salah satu panutan untuk kita bisa tiru dalam kehidupan sehari-hari, khususnya minimal dalam kepemimpinan dalam keluarga. Baik, buat rekan-rekan di sini, jika ingin bertanya, persilahkan langsung raise hand, dan khusus untuk yang bisa menuliskan di kolom chat. Tadi juga sudah dicontohkan, ini bisa menjadi bagian dari contoh untuk bisa kita laksanakan di keluarga khususnya. Ada kalanya kita harus ngegas atau tegas, ya, bahkan keras untuk dalam kebaikan, tetapi juga ada waktunya kita lemah lembut dan menahan diri, ya, untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang terbaik. Baik, masih kita tunggu jika ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan dalam kaitan dengan tuntutan dan ketegasan khalifah. Jika tidak, kita lanjutkan ke Kang Den, ya. Enggak, silakan. Kang Den, kalau yang lain belum ada, Kang Den, mungkin Silakan. Afan ini off-cam menjadi perjalanan Kang Den. Ustaz David, kalau kita lihat betapa sedemikian bahasa kitanya mungkin manusiawinya ya tadi ya, kalau dalam konteks sekarang ya, para sahabat termasuk umat itu sedemikian istimewanya begitu Ustaz. Lantas kenapa banyak sekali intelektual sekarang ini ya justru malah seringkali menutup hal ini Ustaz. Jadi banyak di antara entah itu profesor ya, entah itu justru malah mempertanyakan konsep Islam misalnya ya, terus mencontohnya bukan nyontoh sahabat gitu. Ini apa tidak justru malah mereka keliru di dalam berpikir dan termasuk fikul sakti tadi ya, berpikir dangkal tadi itu. Padahal gelarnya berjubel Ustaz. Ini kan seringkali dijadikan masyarakat sebagai rujukan gitu. Nah, bagaimana Ustaz mungkin supaya masyarakat kita tambah cerdas begitu, tambah mereka tidak melihat ya apa istilahnya keliru begitu dalam memahami individu pemimpin yang baik dan juga sistem yang terbaik juga Ustaz. Gitu Kang Dani, syukron. Ya, ada kaidah yang diajarkan oleh Sayyidina Ali ya. Nah, kaidah yang diajarkan Sayyidina Ali ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Ya. Nah, Al-Ghazali itu mengatakan, jadi kenapa kaidah ini dipakai oleh Al-Ghazali? Waktu itu Al-Ghazali sedang berhadapan dengan para pengagum, ya, orang-orang yang gandrung, orang-orang yang tergila-gila dengan filsafatnya Aristoteles, ya, Plato, Socrates, dan lain-lain. Nah, Al-Ghazali menulis kitab Al-Munqidh, itu artinya menyelamatkan. Al-Munqidh Minad Dhalal, ya, menyelamatkan dari kesesatan. Kitab yang lain yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu mengkritik filsafat, ya, takhafut falasifah, kerancuan dan kekacauan filsafat. Kemudian di dalam kitab yang lain ada Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu bahkan belum mengkafirkan ahli filsafat. Ya, nah itu sedikit gambaran. Jadi bagaimana caranya supaya kaum muslim itu nggak terpengaruh gitu dengan pengaruh-pengaruh orang yang kayak tadi, kan mereka ini mentereng ya, Ibnu Sina, Al-Farabi, macam-macam lah gitu ya. Itu nama-nama beken lah, gitu. Bukan orang biasa-biasa. Maka kalimatnya Sayyidina Ali ini dikutip oleh Al-Ghazali.
ya untuk memutus wala atau kepercayaan umat ini kepada mereka. Nah, kalimatnya Imam Sayyidina Ali ini dikatakan juga kepada orang-orang Syam, penduduk Syam. Karena waktu itu penduduk Syam itu begitu gandrung, begitu loyal kepada Muawiyah. Sampai mereka itu istilahnya apa ya? Kayak orang cinta itu kan sudah buta ya gitu. Al-hubbu ya a'ma gitu ya. Cinta itu buta gitu. Jadi mereka itu buta bahwa khalifah yang sah itu adalah Sayyidina Ali. Dan Muawiyah itu bukan gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada perintah dari Sayyidina Ali, mestinya mereka taat pada khalifah gitu, bukan ngikut Muawiyah. Nah, itu. Nah, maka Sayyidina Ali mengatakan la ta'rifil haq birrijal. Ya, kamu jangan melihat kebenaran karena melihat orangnya. Nah, ya, orangnya itu ya oh ini sahabat ini, oh ini kiai ini, oh ini profesor, ini doktor, ini Gus ini enggak. Jangan melihat kebenaran dengan itu. Salah kata Sayyidina Ali. A'rifil haq. Yang benar bagaimana? Kamu harus kenali dulu kebenarannya. Barulah kamu wa ta'rif ahlah. Kamu akan mengenali siapa orang yang menjadi alul haq tadi. Tapi kalau dibalik nanti bisa berubah. Karena sifat manusia itu kan berubah. Kebenaran itu enggak berubah. Kebenaran itu tetap dari dulu sampai sekarang. Tetap. Makanya kan tadi kita singgung. Ada upaya untuk menjadikan realitas atau fakta sekarang itu menjadi sumber pikiran, sumber hukum, sehingga kemudian kitab-kitab tadi itu ditundukkan untuk menjustifikasi itu. Nah, ini yang salah. Mestinya itu kan bagaimana fakta-fakta tadi itu harus diubah mengikuti apa yang ada dalam kitab, bukan sebaliknya kitabnya yang dipaksa mengikuti. Nah, ini yang keliru. Nah, itu tadi seperti itu. La ta'rifil haq birijal, kamu jangan mengenali kebenaran dengan melihat orangnya. Nanti kamu salah karena orang itu bisa berubah-ubah. Ya, termasuk gelar yang berdarah-darah tadi itu tidak menjamin gitu. Makanya penting a'rifil haq, kamu kenali dulu kebenarannya, wa ta'rif ahlah, baru nanti kamu tahu oh ini enggak benar meskipun kiai, meskipun dokter, meskipun profesor, meskipun kalau dia menentang al-haq tadi, dia bukan alul haq. Gitu aja gampangnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi, gimana caranya supaya umat ini enggak terombang-ambing semua? Ya itu tadi kaidahnya. Umat ini harus diajari. Ya. Nah, gimana caranya itu tadi? Umat ini harus diajari, mereka harus punya patokan kebenaran. Ya, patokan kebenaran itu tidak berpatok kepada orang, tapi pada ajaran. Gitu. Nah, orangnya kemudian dilihat sesuai dengan patokan tadi, bukan patoknya disuruh ikut. Ya kan, kayak bahasanya almarhum Kiai Hasyim Muzadi itu begini. Ya ini contoh saja. Ya, jadi beliau mengibaratkan kalau dulu kiai itu kata beliau itu seperti patok. Ya. Nah, politikus macam-macam ini santrinya kiai. Jadi mereka ikut patok. Nah, sekarang itu patoknya disuruh ikut kambing ini. Ya, maka rusaklah kata beliau itu. Ya, sudah kiai harusnya jadi patok, malah akhirnya justru kiainya ini suruh ikut kambing-kambing tadi, patoknya itu ya sudah. Ya, rusak semua kata beliau. Ya. Begitu, Pak. Masya Allah, ya jawabannya sangat menjelaskan kita semuanya, mencerahkan. Kan kalau kita lihat siroh ya di kekhalifahan selanjutnya itu ada khalifah Qadi ya yang juga menjadi patokan kebenaran yang betul-betul bisa menengahi dari berbagai permasalahan yang terjadi di antara khalifah dan umat yang dipimpinnya. Sementara kalau kita lihat faktanya di
kondisi saat ini ya Masya Allah seperti itu kondisinya. Jadi pemimpin yang mengendalikan sebagian daripada ulama yang harusnya menjadi patok dalam kebenaran. Ya. Baik, sebentar ya, dipersilahkan buat sebentar ya, datang. enggak. Baik. Jadi teman-teman itu saya mungkin nge-review apa yang kita bahas di hari ini di kajian Sirah Nabawi 18 Juli 2023 ini ya terkait dengan kriteria khalifah. Ya bagi yang baru bergabung, tadi kita sudah membahas terkait dengan sistem pengangkatan yang menjadi bagian dari penjelasan awal pemimpin ya dalam Islam adalah dengan baiat. Ya, selanjutnya disampaikan penjelasan terkait bahwa Nabi atau Rasul untuk jabatannya sebagai Nabi dan Rasul itu memang tidak dibaiat. Ya. Tetapi ya beliau menerima baiat saat ditunjuk sebagai kepala negara. Nah, untuk juga kita pahami bahwa harus bisa membedakan antara metode dengan uslub ya. Kalau metode itu baku ya, jadi apa yang dilakukan dalam memimpin dalam memilih pemimpin di Islam ya khususnya sebagai khalifah yaitu dengan cara baiat, itu adalah metode. Namun uslub itu juga harus dipahami adalah sebagai cara atau model bagaimana melaksanakan baiatnya. Ya, di masa Abu Bakar beliau melaksanakan dengan jajak pendapat, dan di masa Umar bin Khattab yaitu memilih majelis syuro untuk bermusyawarah mencari pemimpin yang terbaik selanjutnya. Dan juga dicontohkan terkait dengan memudahkan kita memahaminya, contoh ada rukun jual beli ya, misalnya kita selama ini paham bahwa rukun jual beli ya diantaranya harus ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang yang diperjualbelikan, dan tentunya ada harga yang telah ditentukan sehingga terjadi kesepakatan dan menjadi sebuah transaksi. Nah, apakah itu dengan cara yang berbeda, contoh dengan penjualan yang dilakukan secara online itu menjadikan tidak sah? Ya ternyata tidak, karena memang itu adalah cara atau uslub berjual beli. Ya, walaupun di online tetap ada penjualnya, ada pembelinya, ada barangnya, dan ada harga yang ditentukan. Ya, jadi itu diperbolehkan. Begitu juga jika pemesanan yang tidak langsung atau pembelian yang sudah ditentukan, ya, walaupun tidak ada sebuah berjabat tangan secara langsung menjadi sebuah akad jual beli, ya, namun jika kita berada di toko-toko yang memang sudah tertera harganya, itu menjadi sebuah uslub, cara bahwa harga itu menjadi sebuah kesepakatan. Dan akhirnya bisa memahami ya bahwa pengangkatan kepala negara ya, contohnya ya kalau kita bicara rukun ya harus ada negaranya, harus ada calon pemimpinnya, harus ada rakyat yang dipimpinnya, ada wilayah atau area yang akan dikuasainya, dengan kriteria yang kita sedang bahas atau tadi sudah diuraikan dan dijelaskan, dengan contoh beliau calon pemimpin atau khalifah itu harus kuat tetapi tidak kejam, lembut tapi tidak lemah, dermawan tapi tidak boros, hemat tapi tidak kikir.
Dan orang tersebut juga harus menjadi pribadi yang paling cakap atau kompeten di antara kita semuanya atau kalian. Di sini dijelaskan yang paling mampu mengendalikan diri, paling teguh dalam keadaan sulit, lembut dalam keadaan lemah, dan memahami pendapat orang banyak. Jadi itu bahasan-bahasan ya tadi awal, dan lanjutkan dengan kelembutan dan ketegasan khalifah. Bagi yang ingin bertanya, masih kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Pak Ade, siap? Ya, Ustaz. Monggo. Rembukan dengan cendekiawan. Rasulullah SAW berembuk dengan sahabat. Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Umar tentang kisah Perang Badar. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW berembuk soal tawanan perang dengan Abu Bakar, Ali, dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berpendapat, "Wahai Rasulullah, mereka masih sepupu, kerabat, dan saudara kita. Menurut pendapatku, sebaiknya kita mengambil tebusan dari mereka supaya bisa menaikkan pamor dan kekuatan kita di mata orang kafir. Semoga saja Allah memberi mereka hidayah sehingga akhirnya berbalik menjadi pendukung kita." Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana pendapatmu, Ibnul Khattab?" Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, sebaiknya engkau menyerahkan kepadaku si Fulan, kerabat Umar, aku sendiri agar kupenggal kepalanya. Engkau menyerahkan akil kepadanya, engkau menyerahkan akil kepada Ali agar dipenggal kepalanya, dan engkau menyerahkan kepada Hamzah, si Fulan, saudara Hamzah, untuk dipenggal kepalanya. Itu semua supaya Allah mengetahui bahwa di hati kita tidak ada belas kasihan bagi yang musyrik. Apalagi para tawanan itu adalah para tokoh, pemimpin, dan penghulu mereka." Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan tidak mengikuti pendapat Umar. Beliau memutuskan untuk mengambil tebusan dari mereka. Umar menceritakan, "Esok harinya aku menemui Nabi SAW dan Abu Bakar. Ternyata keduanya sedang menangis. Kataku, 'Wahai Rasulullah, katakan padaku apa yang membuatmu dan sahabatmu ini menangis. Kalau aku bisa menangis, maka aku akan menangis juga. Kalau tidak bisa, aku akan memaksa diriku menangis karena kalian menangis.' Rasulullah SAW menjawab, 'Aku menangis karena diturunkan wahyu kepadaku disebabkan aku mengambil tebusan bagi kebebasan orang musyrik itu. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa azab kalian lebih dekat daripada pohon ini, pohon yang paling dekat dengan beliau. Allah berfirman, maka nali nabiyyin ayakuna lahu asyra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi." Quran Surat Al-Anfal 67. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri bahwa ketika tekanan perang makin berat mengancam kaum muslimin, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Uyainah bin Hisn dan Haris bin Auf bin Abu Haritsah al-Marri. Keduanya pemimpin kabilah Ghatafan. Rasulullah menawarkan kepada mereka seperti hasil panen Madinah dengan syarat mereka menarik mundur orangnya dari pasukan sekutu Quraisy. Proses perdamaian antara Rasulullah dengan mereka pun dimulai. Tetapi ternyata negosiasi berlangsung lama dan alot. Akhirnya Rasulullah mengirim utusan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk minta pendapat mereka. Keduanya bertanya, "Rasulullah, apakah langkahmu ini berasal dari perintah Allah yang harus kami patuhi, ataukah inisiatif pribadimu demi menyelamatkan kami?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah inisiatifku sendiri untuk kalian. Demi Allah, aku tidak memutuskan demikian kecuali karena kulihat seluruh bangsa Arab telah bersatu padu untuk menentang kalian dan menyeret kalian bagaikan serigala menyeret bangkai dari segala arah. Itu sebabnya
aku ingin melepaskan kalian dari ancaman mereka dengan taktik tersebut. Sa'ad bin Mu'adz menyahut, wahai Rasulullah, dulu ketika kami dan mereka masih menyekutukan Allah dan menyembah berhala, mereka tidak punya harapan untuk memakan sebutir kurma pun dari kami, kecuali apabila dijamu sebagai tamu. Atau karena jual beli. Sekarang ketika Allah telah memuliakan kami dengan Islam, memberi kami hidayah, dan mengistimewakan kami dengan kehadiran di tengah kami, haruskah kami memberikan harta kami kepada mereka begitu saja? Demi Allah, kami tidak memerlukan itu sama sekali. Demi Allah, kami hanya akan memberi mereka sabetan pedang hingga Allah memberi keputusan antara kami dengan mereka. Nabi SAW menjawab, kuserahkan urusan ini kepadamu. Sa'ad bin Mu'adz lalu mengambil kertas perjanjian itu dan menghapus tulisannya seraya berkata, biar saja mereka menyerang kita. Baik ya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang kita lihat dari musyawarah Rasulullah dengan Ahlur Ra'yi. Di sini diterjemahkan rembukan dengan cendekiawan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW itu punya yang namanya Alusyura, ya. Jadi Rasulullah itu punya namanya Alusyura, dan ini yang nanti kemudian dijadikan dasar gitu oleh seperti Al-Mawardi itu menyebut dengan Alul Khali wal Aqdi. Alul Khali itu kan dari kata penyelesaian. Alul Khali itu maksudnya orang yang memegang solusi gitu. Jadi kalau ada masalah dia datang ke situ gitu. Nah, wal Aqdi itu artinya akad, mengikat gitu. Alul Khali wal Aqdi itu maksudnya menyelesaikan kalau ada masalah, ya, kalau ada hal yang perlu diikat, ya, nah itu mereka situ, ya. Nah, ini disebut dengan istilah Alul Khali wal Aqdi, ya, atau bisa juga kita sebut Alusyura. Nah, orang yang biasa diajak untuk berembuk oleh Nabi, seperti yang kemarin kita sudah sebutkan nama-namanya, yang mereka ini kemarin namanya diusulkan kepada Umar, ya. Di situ ada Utsman, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, ya. Nah, ini nama-nama yang juga merupakan Alusyura yang sering diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Jadi karena itu di dalam struktur negara nanti, karena Rasulullah SAW itu selalu musyawarah, dan bagi Nabi hukum musyawarah itu kan wajib, ya. Kalau bagi kita ini hukum musyawarah itu kan tidak wajib gitu, tapi sunnah. Jadi, nah ini penting ya. Ada sunnah yang ada tuntunan yang kita itu kadang-kadang kurang memberi perhatian gitu. Padahal ini Masya Allah dampaknya luar biasa. Nah, kalau kita amalkan ini Masya Allah ya nanti. Apa itu? Ada satu hadis Nabi yang mengatakan man istasyara, ya, wa ma khaba man istakhara. Ya, jadi tadi itu man istasyara wa ma khaba man istakhara. Jadi tidak akan menyesal orang yang selalu musyawarah. Jadi karena itu musyawarah ini menjadi cara yang dilakukan oleh Nabi gitu. Nah, ini juga menjadi tuntunan. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ya, misalnya di rumah nih ya, dalam mengurus rumah tangga itu coba terapkan sunnah ini, tuntunan ini, musyawarah dengan istri, musyawarah dengan anak gitu. Maka nanti Bapak Ibu tidak akan menyesal mengambil keputusan itu. Tapi coba kalau misalnya Bapak Ibu dengan egonya jalan aja sendiri gitu ya. Jalan aja sendiri. Terus pokoknya nggak peduli orang lain lah. Itu namanya tidak musyawarah. Nanti yang terjadi apa? Menyesal gitu. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya seseorang itu kalau dia sendirian. Ibarat kalau mobil ya, dia jalan itu nggak ada spion gitu. Dia tidak bisa lihat kanan, kiri, belakang. Dia bisanya melihat cuma depan saja. Nah, ini masalah. Makanya fungsi musyawarah itu nanti di situ. Makanya tadi disebutkan manatima, ya. Ya. Tidak akan pernah menyesal.
man istasyara, orang yang selalu musyawarah. Gitu. Nah, yang kedua wa ma khaba, dan tidak akan merugi atau gagal, ya. Man istakhara, orang yang selalu istikharah. Istikharah itu berarti minta petunjuk, minta pilihan, salat istikharah. Nah, coba Bapak Ibu terapkan dua sunnah ini. Kalau ada apa-apa istikharah, ada jadi istikharah musyawarah, istikharah musyawarah, istikharah musyawarah, itu tuntunannya. Mau buka bisnis apa, ya, musyawarah sama keluarganya atau mungkin sama temannya yang punya pengalaman. Terus salat istikharah. Mau melakukan apa, istikharah musyawarah, maka insya Allah kita tidak akan gagal, kita tidak akan merugi, kita tidak akan menyesal. Nah, gitu loh. Tapi kalau kita tuh jalan sendiri, istikharah nggak pernah, musyawarah nggak pernah, jalan aja dengan pikirannya, akhirnya apa? Nyesel. Apalagi sudah ada orang ngasih masukan, tetap keras kepala. Nah, akhirnya apa? Nyesel. Nah, karena itu ini penting, ya. Ini tuntunan yang harus kita pahami. Jadi musyawarah dan istikharah itu dua hal, ya, coba diamalkan, ya, supaya itu menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita, ya, istikharah musyawarah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini kisah, ya, yang kalau kita lihat terkait dengan bagaimana kebiasaan Rasulullah tadi. Nah, termasuk di sini disebutkan, ya. Jadi misalnya Rasulullah minta pendapat pada Umar, minta pendapat pada ini. Ya itu padahal Rasulullah ini kan dibimbing wahyu. Ya kan, Rasulullah ini dibimbing wahyu. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu jalan aja sendiri karena dapat wahyu tadi, selesai gitu. Cuma kan nanti orang yang dididik oleh Nabi, peninggal Rasulullah ini gimana caranya? Wong mereka itu nggak pernah diajak musyawarah, nggak pernah tahu gimana rumitnya, gimana sulitnya, gimana solusinya dan sebagainya kan. Nah, dengan musyawarah itu orang jadi tahu. Nah, disinilah fadilahnya, ya, keutamaannya musyawarah. Gitu. Ya, jadi fadilahnya musyawarah itu nanti di situ. Nah, Umar menjawab, demi Allah aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku sebaiknya engkau menyerahkan kepadaku si fulan kepada Umar. Ya, maksudnya aku sendiri. Ya, si fulan kerabat Umar, ya, agar kupenggal kepalanya. Engkau menyerahkan Akil kepada Ali agar dipenggal kepalanya, dan engkau menyerahkan kepada Hamzah si fulan, saudara Hamzah, untuk dipenggal kepalanya. Itu semuanya supaya Allah mengetahui bahwa di hati kita tidak ada belas kasihan kepada orang-orang musyrik, katanya. Apalagi para tawanan itu adalah para tokoh, ya, pemimpin dan penghulu mereka. Coba ini, ya, ini menunjukkan bahwa mahabbah mereka, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya itu cinta sejati, gitu. Nggak dibayang-bayangi lagi, ini saudaraku, ini anakku, ini enggak. Nah, Rasulullah kemudian condong pada pendapat Abu Bakar karena tidak mengikuti pendapatnya Umar, memutuskan untuk mengambil tebusan dari mereka, meskipun nanti Allah lebih memilih, ya, Allah menetapkan pendapatnya Umar tadi. Makanya kemudian ditegur di ayat surat Al-Anfal ayat 67 itu, maka nalinabin ayakuna al-asra hatta yathkhina fil ardi. Jadi tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Nah, ini kalimat teguran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri bahwa ketika tekanan, ya, perang makin berat mengancam kaum muslimin, Rasulullah itu mengirim utusan kepada Uyainah bin Hasan, Haris bin Auf bin Abi Harisa, ya, Al-Murri, ya, Al-Marri, ya, keduanya itu pemimpin kabilah Ghatafan ini pada saat perang Khandaq atau pada saat perang Ahzab. Karena perang Ahzab itu kan posisinya setelah perang Uhud. Jadi perang Khandaq ini terjadi pada tahun kelima, ya. Nah, kemudian ya musuhnya dihadapi ya itu juga gitu. Cuma kemudian mereka ini berusaha untuk menyusun kekuatan gitu, ya, untuk menghadapi kaum muslimin ini yang luar biasa, nggak bisa dikalahkan gitu. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh mereka. Nah, di dalam musyawarah itu, jadi kan Rasulullah itu kepikir gitu.
Nah, di sini nanti ada dua hal ya, Bapak Ibu, yang bisa kita coba highlight ya. Pertama itu adalah terkait dengan, kalau dari musyawarahnya kan kita udah jelaskan. Nah, yang menarik adalah pada saat musyawarah itu kan kemudian di situ ada usulan ya, dalam kasus perang Khandaq itu, di mana Rasulullah itu menawarkan kepada tadi ya, kabilah Ghatafan itu supaya mereka narik dari koalisi tadi itu. Nah, nanti Nabi itu akan memberikan imbalan kepada mereka. Apa imbalannya itu? Pendapatan dari panennya Madinah ini nanti akan diberikan pada mereka kalau mereka mau narik. Oh, mereka sepakat untuk itu. Ya. Nah, ketika keputusan ini sampai ke telinganya Sa'ad ya bin Mu'adz. Nah, siapa Sa'ad bin Mu'adz ini? Nah, ini yang menarik. Nah, ini poin yang kedua. Nah, dari poin yang pertama tadi, ini sebelum kita masuk di poin yang kedua. Di poin yang pertama tadi, intinya adalah, nah ini nanti kemudian dijadikan sebagai dasar ya oleh para ulama. Jadi boleh kalau seandainya kita itu dalam kondisi terpaksa. Nah, ini namanya al-mu'ahada al-tiroriyah. Jadi perjanjian karena terpaksa. Ya. Dalam kondisi perjanjian yang terpaksa ini kondisinya adalah kaum muslimin itu betul-betul mereka terkepung. Ya. Karena pasukan koalisi itu luar biasa gitu. Banyaknya, terus mereka ini kekuatannya juga luar biasa. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah mengadakan perjanjian. Ya, tujuan perjanjian itu adalah untuk membosi koalisi tadi. Nah, yang menarik adalah di dalam perjanjian itu adalah hal yang sebenarnya tidak boleh. Ya, misalnya membayar tadi itu, membayar hasil panen Madinah kepada Bani atau kabilah Ghatafan. Itu kan sebenarnya nggak boleh dari segi hukum Islam. Tapi kemudian Rasulullah melakukan itu dengan harapan Bani Ghatafan atau suku Ghatafan tadi itu melepaskan diri dari pasukan koalisi tadi. Jadi ini tidak boleh, tapi dalam kondisi terpaksa. Nah, itu yang disebut muahadah tiroriyah tadi. Itu dibolehkan. Ya, dalam kondisi terpaksa itu menjadi boleh. Nah, ini makanya ada satu kaidah ad-daruratu tubihu al-makhdurah. Ya. Dalam darurat, perkara yang asalnya dilarang itu menjadi boleh. Nah, ini kemudian jadi kaidah ya. Jadi dalam kondisi darurat, perkara yang sebelumnya tidak boleh itu jadi boleh. Ya. Tentu pada batas kedaruratan saja gitu. Misalnya contoh ya, ada orang itu nggak punya uang. Dalam kondisi betul-betul terpuruk lah gitu. Lalu kemudian dia dalam kondisi terpuruk tadi itu dia pengen bisa survive gitu. Kalau dia nggak ada asupan makanan mati dia. Supaya dia bisa bertahan, boleh nggak dia misalnya makan bangkai gitu, atau misalnya makan daging haram gitu misalnya ya. Ya jawabannya boleh. Kebolehan tadi itu masuk di dalam ranah ad-daruratu tubihu alal makhdurah. Ya, jadi dalam perkara darurat itu, perkara yang dilarang tadi itu menjadi boleh. Ad-daruratu tubihu alal makhdurah. Nah, ini contoh ya dalam perkara darurat tadi. Lalu dalam kasus tadi, apa yang terjadi setelah Rasulullah mengambil keputusan yang didapatkan atau diperoleh melalui musyawarah tadi? Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan tokoh sentral dari kaum Khazraj pada waktu itu kemudian merasa, wah ini kayak, nah itu kalimat yang beliau sampaikan, ya Rasulullah, ya, dulu ketika kami ini, ya, dan mereka itu masih sama-sama menyekutukan Allah, menyembah berhala, mereka itu aja tidak berani kok punya mimpi untuk makan sebutir kurma ya dari kami, kecuali ya kalau mereka itu dijamu sebagai tamu atau kita jual beli. Lah sekarang katanya ketika Allah sudah memuliakan kita dengan Islam,
memberikan kami hidayah, mengistimewakan kami dengan kehadiran tengah kami. Pertanyaannya, masa kita mau memberikan harta kita kepada mereka begitu saja? Wong dulu aja kita nggak melakukan begini kok. Kata Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah kami tidak memerlukan ini semua ya Rasulullah. Demi Allah katanya, ya, kami akan memberi kepada mereka sabetan pedang ini. Hingga Allah memberikan keputusan antara kami dengan mereka. Kalau enggak kami yang menang, ya mereka yang menang gitu. Nah, akhirnya Rasulullah menjawab, kuserahkan urusan ini kepadamu. Maksudnya apa? Rasulullah kemudian akhirnya membatalkan perjanjiannya tadi. Ya, jadi meskipun itu belum berjalan, tapi kan itu sudah diputuskan oleh Nabi dan itu menjadi dalil, berarti hukumnya boleh. Itu namanya mu'ahadah ittirariyah, perjanjian yang dilakukan karena terpaksa. Nah, itu boleh. Ya. Nah, yang kedua tadi poinnya adalah ketika Sa'ad bin Mu'adz ngomong begitu, Rasulullah kemudian membatalkan. Nah, siapa saat ini? Saat ini tokoh sentral. Saat ini yang boleh dibilang seorang penguasa yang sudah memberikan segala-galanya kepada Nabi. Ya kan? Nah, jadi dari sini kita tahu gitu ya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengambil kertas perjanjian itu dan menghapus tulisannya serta berkata, biar saja mereka yang menyerang kita. Kita akan layani. Nah, gitu. Dan ternyata yang terjadilah. Ya. Akhirnya Allah memenangkan perang Ahzab atau perang Khandaq itu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh mereka kurang lebih selama 1 bulan, lalu kemudian mereka kehabisan bahan makan, Rasulullah tidak, ya, pada saat yang sama Rasulullah berdoa hari Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, doanya itu bunyinya Allahumma, ya munzilal kitab, wahidat yang menurunkan kitab, wa ya sari al-hisab, zat yang maha menyegerakan perhitungan, ya, wa ya muhzimal ahzab, wahidat yang mengalahkan musuh koalisi. Ya, apa kata Nabi? Zalzilhum, guncangkanlah mereka, wa azimhum, dan kalahkan mereka. Begitu. Akhirnya setelah malam ketiga atau Rabu malam itu angin tofan dikirim oleh Allah. Maka terjadilah badai, terjadilah ya puting beliung, kemudian kemah-kemah mereka itu tersapu dengan angin, tadi mereka berhamburan. Nah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi. Nah, jadi di sini ada banyak pelajaran ya, termasuk nanti Sofia ya. Kemudian nanti ada banyak lagi lah ya, termasuk juga kemudian ada kisah bagaimana Rasulullah pada saat perang Khandaq itu sampai meninggalkan sholat karena lupa gitu ya. Jadi sholat asar pada waktu itu ya, sampai lupa nggak sholat ya. Kemudian akhirnya ya karena sibuk gali parit itu, karena dikejar waktu. Nah, ini pelajaran-pelajaran menarik ya dalam sirah tadi yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, begitu Pak. Baik, insyaallah jelas. Pak Sarwo sudah mengangkat tangan. Insyaallah satu pertanyaan sekaligus nanti juga jawabannya bisa diikuti dengan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Silakan Pak Sarwo. Ya, makasih Ustaz. Terkait dengan kasus Nabi mengambil pendapat Abu Bakar di masalah tawanan perang Badar, Ustaz ya. Pertanyaannya, ketika Nabi mengambil pendapat itu, kemudian turun wahyu Allah Al-Anfal ayat 67 itu, apakah semua tawanan sudah dieksekusi, ditebus begitu? Atau sebetulnya tawanan itu baru sebuah putusan, tawanan mungkin belum semuanya ditebus, lalu turun ayat itu menegur Nabi. Sehingga sebetulnya Nabi punya
opsi untuk kembali mengikuti perintah Allah di situ. Ini yang mana, Ustaz? Nah, pertanyaannya apakah Nabi kemudian mengikuti perintah Allah atau Nabi tetap dalam keputusan yang sudah diputuskan begitu. Karena mengingat kalau menghitung roadmap-nya, misalnya hari ini diputuskan, itu kan jarak Madinah Mekah 500 kilo, orang harus naik unta untuk menembus itu. Itu kan berarti mengeksekusi keputusan itu perlu waktu panjang. Sehingga kapan wahyu Allah itu turun menegur Nabi? Apakah hari berikutnya atau sekian minggu kemudian? Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi Nabi terkait Sa'ad bin Mu'adz tadi, bahwa Nabi melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, tapi karena terpaksa menjadi boleh. Pertanyaan saya, yang mana yang ketidakbolehan itu? Ketika Nabi mau damai menyerahkan sebagian harta hasil kurma, di mana ketidakbolehan itu? Ini kan kemauan dan ketidakmauan dari kaum Ansor begitu. Mereka menyetujui keputusan Nabi, mau atau tidak mau. Tapi tadi disampaikan tidak boleh menjadi boleh. Yang mana di sisi ketidakbolehan itu? Nah itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, yang tidak bolehnya itu kaitannya dengan menyerahkan kekayaan negara kepada musuh, itu nggak boleh. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Ya, itu makanya kemudian, nah ketika Nabi menyerahkan itu kan berarti yang semula tidak boleh jadi boleh. Nah, padahal ini kan dilarang. Nah, kemudian pertanyaan apa membolehkan? Nah, itulah yang tadi disebut al-mu'ahadah al-ittiroriyah. Jadi perjanjian karena kondisi terpaksa. Gitu ya. Nah, itu poinnya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah eksekusi tadi. Ya. Nah di sini sebenarnya ini ada juga pandangan ya, karena tadi sebagian ulama itu membaca sirah itu hanya membaca berdasarkan dohirnya saja, tidak melihat dalam konteks yang komprehensif. Gitu. Karena itu ini juga dikritik. Jadi kalau misalnya kita baca khulasoh ya, tarikh tasri' al-islamiynya Syekh Abdullah Khalaf atau tarikh tasri'nya Khudaribik ya, itu nanti kita akan menemukan jadi seolah-olah Nabi itu beristihad dalam hal itu. Padahal Nabi itu tidak beristihad gitu. Nah yang terjadi itu adalah ada ayat yang sebelumnya turun terkait dengan apa namanya kebolehan. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah diberi pilihan oleh Allah. Imam manambatu wa imam fidaan. Nah itu dua pilihan. Manambatu itu berarti dibebaskan tanpa tebusan. Yang kedua wa imam fidaan. Jadi imam manambatu ya wa imam fidaan. Nah fidaan itu berarti dibebaskan dengan tebusan. Nah karena sudah ada ayat itu sebelum turun surat Al-Anfal ayat 7 tadi itu, pada waktu itu Rasulullah mengambil dua dari opsi tadi. Kan itu opsi, karena pakai au kan, atau gitu. Jadi Nabi itu membebaskan tanpa tebusan atau itu sudah dieksekusi oleh Nabi. Gitu. Nah kalau toh dalam kasus ada membayar tebusan, tebusannya pun waktu itu adalah dengan membayar, kan tebusan itu kan dalam bentuk uang. Ya. Nah, uang ini dikonversi oleh mereka karena mereka tidak punya uang. Yaitu dengan jasa. Ya, jasanya berupa apa? Ngajari para sahabat untuk belajar tulis menulis. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai tebusan, bayaran gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya itu dalam riwayat yang lain nanti kita temukan. Jadi, tawanan-tawanan perang Badar itu kemudian mereka dilepaskan dengan bayar jasanya berupa tadi itu. Ya, bayar tebusannya dengan memberikan jasa ngajari tulis menulis. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan hatta yuskhina fil ard tadi itu memang itu kemudian gitu. Jadi pada waktu itu kan sudah terjadi sebenarnya kalau bicara dalam konteks apa sih makna ishon? Ishon itu adalah membunuh sebanyak-banyak, mengubur sebanyak-banyak. Ya. Nah, jadi perintah ini itu sudah dilakukan juga mengubur tadi atau membunuh tadi itu, tapi kan dalam perang. Jadi dalam perang gitu.
bukan kemudian di luar perang terus dibolehkan untuk mereka dibanting, enggak. Jadi maksudnya ngakhiri perangnya itu pada saat sudah ibaratnya itu udah banyak yang terbunuh lah gitu kan. Nah, tapi kan ini tidak. Nah, jadi karena itu sebenarnya usulan Umar tadi itu dalam konteks bahwa apakah eksekusi sebanyak-banyak orang dibunuh tadi itu sudah akhirnya dilakukan atau belum, ya sebenarnya dalam konteks membunuhnya pada saat perang kan sudah. Ya, hanya menurut Umar ini kurang gitu. Ya, kurang. Ya, supaya mereka ini kapok, supaya mereka ini nggak punya jumlah yang, jadi ibaratnya kalau musuh itu betul-betul dilumpuhkanlah kekuatannya itu. Nah itu belum gitu. Ya, itu belum gitu. Nah, cuma kan Nabi itu kan Nabi Rahmah, penuh kasih sayang dan sebagainya tadi. Akhirnya Nabi memilih seperti itu. Tapi ini sebenarnya kaitannya kalau bahasanya saya tagih nanti itu bukan istihad. Karena Nabi itu menjalankan tadi imam manambatu wa imam fida'ani. Ya, nah di sini posisi Rasulullah itu bukan dalam posisi istilahnya itu ijtihad, tapi dalam posisi memilih mana di antara dua pilihan. Nah, ternyata pilihan yang dipilih Nabi tadi itu dianggap tidak lebih baik. Ya, itu makanya disebut khilaful aula. Khilaful aula itu berarti dianggap Nabi itu menyalahi yang lebih baik. Gitu. Bukan Nabi maksiat, bukan Nabi beristihad, enggak. Nah, itu aja poinnya ya. Baik, sampai di sini. Itu gambarannya ya, Pak, ya Bapak semua. Kita tutup ya dengan doa bersama-sama. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan ya kepada kita dalam menuntut ilmu dan memberikan keistiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hamda ya fi ni'amahu ka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma inna nas'aluka min syarri kulli ajli wa ajli. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajli. Ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.